cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak sudah berkenan meluangkan waktu untuk membersamai saya di salah satu kegiatan saya di program Guru Penggerak. Sebelumnya kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Bapak sebagai kepala sekolah di sekolah Bapak? Sudah 6 bulan, 7 bulan, masuk 6-7 bulan. Sampai 7 bulan ya Pak. Tapi sebelum sebagai kepala sekolah di saat ini di sekolah yang Bapak pimpin, tentunya Bapak pernah menjabat di jabatan-jabatan yang hampir sama di. Untuk di SMP 3 dulu saya sebagai wakasek kurikulum di situ. Dalam kepemimpinan Bapak, baik sebagai kepala sekolah saat ini atau pada saat menjadi pelaksana tugas ataupun sebagai wakasek dan ketika dulu sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, tentu Bapak sering dihadapkan atau pernah dihadapkan pada situasi-situasi, kasus-kasus di mana kita menghadapi sebuah dilema. Kadang kita dihadapkan pada kasus yang berupa dilema etika, di mana kita dihadapkan pada dua pilihan yang kedua-duanya benar, atau kadang kita dihadapkan pada pengambilan keputusan di mana kita sudah tahu yang satu itu adalah sesuatu yang benar, yang satunya adalah sesuatu yang salah, tapi kita masih bingung untuk mengambil keputusan. Pasti pernah menghadapi hal yang demikian. Dulu waktu masih mengajar jadi guru, itu masalah yang sering muncul itu adalah ketika ada anak-anak yang malas. Nah, tiba pada saat mau kenaikan kelas itu menjadi kendala. Ya, jadi biasanya anak-anak yang malas itu kadang mau dipaksakan untuk dinaikkan. Ya. Tapi itu kalau menurut saya kita lihat dulu apa penyebabnya sehingga malas. Kita telusuri dulu, kita cari akar permasalahannya. Ya. Berarti di sana pada saat itu ada nilai-nilai yang saling berbenturan. Sebenarnya dia sudah tidak bisa naik kelas, tetapi kita juga kadang merasa ada rasa kasihan. Jadi agak bingung untuk mengambil sikap. Ya. Jadi kita mencari fakta-fakta ini, baik melalui wali kelasnya atau guru BK. Jadi kita suruh telusuri apa penyebabnya anak ini sehingga malas untuk datang ke sekolah. Berarti yang selama ini Bapak jalankan untuk mengambil keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus yang seperti tadi itu, langkah-langkahnya bisa diuraikan Pak sedikit, langkah-langkah pengambilan keputusan Pak. Jadi yang pertama-tama itu kita cari bagaimana, apa sumber masalahnya sehingga mereka malas ke sekolah. Jadi kita arahkan guru BK atau kita menelusuri, tanya-tanya ke tetangganya di mana dia tinggal. Jadi misalnya kalau penyebabnya adalah karena rumahnya jauh dan transportnya taksi yang tidak lancar, saya rasa itu masih bisa tolerir sedikit. Ya, jadi daripada anak ini putus sekolah kalau tidak naik kelas. Terkait dengan hal tadi Pak, apakah menurut Bapak langkah-langkah yang Bapak ambil itu efektif dalam mengambil keputusan? Apakah sudah efektif atau belum? Jadi saya rasa sudah efektif. Karena ini kita berfokus pada siswa ini. Bagaimana caranya supaya siswa ini tidak putus sekolah. Walaupun misalnya ada tantangan dari pihak lain, misalnya yang lain menuntut
Ya. Jadi ada perasaan bahwa anak ini ada penyebabnya sehingga tidak datang ke sekolah misalnya, sehingga dia malas. Berarti dalam mengambil keputusan itu sebenarnya selalu ada tantangan dalam pengambilan keputusannya. Iya. Tentu ada tantangan. Iya. Kalau selama ini Pak dalam mengambil sebuah keputusan itu, apakah Bapak punya jadwal untuk mengambil atau serta-merta diselesaikan ketika mau mengambil keputusan untuk menyelesaikan, atau maksud saya langsung diselesaikan di tempat kah, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Kalau itu tergantung dari masalahnya. Jadi kalau masalahnya misalnya cukup berat, perlu ada tahapan-tahapan untuk penyelesaian. Tetapi kalau masalahnya boleh dikata ringan, saya langsung selesaikan pada saat itu saja. Jadi tergantung urgensinya saja itu persoalan atau masalah. Jadi tergantung situasi yang dihadapi. Dalam menyelesaikan masalah itu Pak, biasanya siapa saja atau adakah seseorang atau faktor-faktor yang sering kita libatkan dalam untuk mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, namanya kita di sini di lembaga pendidikan ada struktur. Jadi ada guru BK, ada wali kelas. Ya, jadi itu semua itu yang kita ambil pendapat-pendapatnya. Bisa juga dari wakil kepala sekolah atau urusan kurikulum atau humas. Jadi kita sebagai kepala sekolah itu tidak boleh bekerja sendiri. Jadi kita memanfaatkan struktur yang ada di sekolah. Berarti harus selalu berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, kan? Iya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, termasuk dalam pengambilan keputusan dan cerita Bapak tentang cara Bapak mengambil keputusan itu, kira-kira menurut Bapak pembelajaran apa yang selama ini Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama ini? Jadi pengalaman yang perlu kita yang bisa kita ambil di sini adalah kita lihat akar dari permasalahan itu, kemudian kita mengidentifikasi, kemudian mencari solusi, ya, mencari solusi bagaimana pemecahannya. Jadi dalam pengambilan keputusan ini kita tetap mengedepankan bagaimana kepentingan lembaga pendidikan kita. Ya. Jadi kalau saya juga setuju dengan pendapatnya Bapak bahwa setiap kali mengambil keputusan harus selalu mempertimbangkan untuk kebaikan sekolah, kebaikan murid, dan yang paling penting adalah kita bisa bertanggung jawab atas keputusan yang sudah kita ambil. Bukan begitu Pak? Iya Pak. Saya rasa cukup sekian Pak pertanyaan-pertanyaan dari saya terkait dengan kegiatan saya dalam salah satu modul saya di program pendidikan guru penggerak Pak. Kebetulan modulnya itu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak sudah meluangkan waktunya membersamai saya. Saya juga banyak belajar dari apa yang tadi saya tanyakan kepada Bapak, dari jawaban-jawaban Bapak, cerita Bapak. Semoga Bapak sehat selalu dan diberi kesempatan yang banyak untuk memimpin di sekolahnya dan memajukan sekolahnya. Terima kasih.